Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan SPD MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Anisatul Fitriah dengan NIM 7101421043 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengganti UTS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu terkait dengan desain bisnis e-commerce yang bermasalah sesuai dengan kebidangan program studi masing-masing, kemudian dianalisis ke dalam 8 kunci model bisnis e-commerce. Baik, langsung saja ide bisnis dan analisis kunci model bisnis e-commerce dari saya yaitu Sobat Prestasi. Sobat Prestasi merupakan bisnis di bidang pendidikan atau bimbel online dengan jargon Raih Prestasi bersama kami Sobat Prestasi. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar bisnis saya, kemudian saya akan menjelaskan terkait analisis 8 kunci model bisnis e-commerce, dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama terkait dengan penjelasan singkat tentang bisnis saya, yaitu Sobat Prestasi. Ide bisnis e-commerce saya yaitu dalam lingkup pendidikan dengan nama Sobat Prestasi. Sobat Prestasi merupakan platform belajar yang di dalamnya terdapat fitur belajar bersama tutor, tes secara online, perpustakaan yang bukunya dapat dibeli dalam bentuk hard file ataupun soft file, yang biasanya disebut dengan e-books, dan lain-lain. Kemudian, bimbel Sobat Prestasi ini diperuntukkan untuk semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga mahasiswa. Untuk biayanya sendiri, dibayarkan setiap pertemuan dengan harga terjangkau di semua kalangan. Untuk alasan saya milih bisnis ini, yang pertama yaitu karena bisnis ini bisa dilaksanakan secara fleksibel sehingga hemat waktu dan biaya, bisa membantu mencerdaskan generasi muda, ramah lingkungan, dan lain-lain. Untuk kelebihan bisnis Sobat Prestasi sendiri, yang pertama video berkualitas dan mengadakan pertemuan melalui media terkait seperti Zoom, Jimit. Jadi pelanggan dari Sobat Prestasi ini benar-benar paham terkait dengan materi yang disampaikan, seperti itu. Kemudian untuk kelebihan lainnya, yang pertama pembelajaran tidak mudah bosan karena menggunakan berbagai media dan cara metode belajar yang unik, kemudian tersedia rangkuman materi berupa infografis, terdapat buku dari sumber yang orisinal dengan harga yang terjangkau, dapat kuis online, dan tersedia tutor yang handal. Kemudian untuk kekurangan bisnis Sobat Prestasi sendiri, yang pertama video hanya bisa diputar setelah pembayaran, yang kedua belum terlalu banyak menyediakan buku atau e-books, dan yang terakhir perlu terus berinovasi terkait tampilan. Kemudian materi yang kedua terkait dengan 8 kunci modal bisnis e-commerce. Yang pertama itu ada value proposition, yang kedua ada review model, yang ketiga ada market opportunity, yang keempat ada competitive infringements, yang kelima ada competitive advantage, yang keenam ada market strategy, yang ketujuh ada organization development, yang terakhir ada management team. Baik, langsung saja. Berikut analisis 8 kunci modal bisnis e-commerce Sobat Prestasi jika diterapkan dalam 8 kunci bisnis model e-commerce. Yang pertama itu value proposition atau proporsi nilai. Value proposition sendiri yaitu mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan atau alasan mengapa pelanggan memilih untuk membeli produk kita. Yang pertama yaitu materi yang dijelaskan mudah untuk dipahami.
Yang kedua, Sobat Prestasi merupakan bimbel online yang menawarkan buku atau e-book dari berbagai sumber dan terjamin ke-originalnya. Dan yang terakhir, harga dari bimbel online dan juga buku atau e-book terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, yaitu review model atau model pendapatan. Review model sendiri yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan atau mendapatkan penghasilan, keuntungan, dan pembelian modal. Untuk review model dari bisnis Sobat Prestasi sendiri, yaitu bekerja sama dengan para distributor resmi agar bisa mendapatkan harga lebih rendah. Dan kami juga bekerja sama dengan rekan yang handal di bidang pelajaran terkait. Kemudian untuk yang ketiga, market opportunity atau peluang pasar. Market opportunity sendiri itu mengacu ke sebuah perusahaan dimaksudkan marketplace atau tempat yang sangat potensial untuk pemasaran dan potensial keseluruhan dari peluang finansial yang tersedia untuk perusahaan dalam marketplace tersebut. Dan marketplace yang kami layani itu peserta didik dari kalangan SD, SMP, SMA, atau SMK, dan mahasiswa. Yang keempat yaitu competitive environment atau lingkup pesaing, yaitu mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di marketplace yang sama. Untuk bimbel secara online sendiri, yang saya ketahui itu ada Ruang Guru, Fiverr, dan lain-lain. Kemudian yang secara offline itu ada Primagama, GU, dan lain-lain. Yang kelima itu ada competitive advantage, yaitu mengacu pada apa keuntungan khusus dari perusahaan yang membawa ke marketplace. Pertama, harga bimbel terjangkau karena bekerjasama dengan rekan ahli di bidang terkait dan harga buku atau e-book dijual dengan harga lebih rendah dari pasar dikarenakan produk dari distributor langsung. Kemudian kerjasama dengan berbagai distributor resmi sehingga produk terjamin ke-originalnya. Dan yang terakhir membuka peluang untuk buku brand lokal. Yang keenam itu ada market strategi atau rencana pasar, merupakan sebuah rencana yang merinci bagaimana sebuah perusahaan bermaksud untuk memasuki pasar baru dan menarik pelanggan, yaitu yang pertama mengembangkan kemitraan erat dengan distributor resmi, kemudian memberikan respon cepat kepada pelanggan, dan memberikan potongan harga, voucher, dan promo lainnya untuk pembelian tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah organizational development atau pengembangan organisasi. Di sini yang dimaksud itu menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan. Terdapat beberapa bagian yang berkaitan bagian produksi, bagian pengiriman, bagian pemasaran, bagian support pelanggan, dan bagian keuangan. Dan yang terakhir ada manajemen tim atau tim manajemen, merupakan apa macam pengalaman dan latar belakang yang penting bagi para pemimpin perusahaan untuk memiliki. Yang pertama itu pemimpin perusahaan disarankan memiliki pengalaman dalam menjalankan e-commerce, mengetahui fungsi dan tugas dari pemimpin, mampu berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Yang kedua itu memiliki kemampuan dalam hal komunikasi, dan yang ketiga memiliki pengetahuan mengenai bimbel online. Baik, yang selanjutnya itu materi ketiga, kesimpulan. Jadi, ide bisnis dari saya dalam lingkup pendidikan, yaitu bimbel online dengan nama Sobat Prestasi. Bimbel Sobat Prestasi ini diperuntukkan untuk semua kalangan atau jenjang dari SD, SMP, SMA, atau SMK, dan mahasiswa. Value professionnya yaitu salah satunya materi yang dijelaskan mudah untuk dipahami, untuk review modelnya, bekerjasama dengan para distributor resmi agar bisa mendapatkan harga lebih rendah. Untuk market opportunity-nya yaitu semua jenjang, yaitu dari SD, SMP, SMA, atau SMK, dan mahasiswa. Untuk competitive environment-nya yaitu secara online yaitu ada Ruang Guru, Kuiper, dan lain-lain, dan secara offline ada Primagama, GU, dan lain-lain. Kemudian untuk competitive advantage-nya itu harga bimbel terjangkau dan kami bersama dengan rekan ahli bidang terkait sehingga harga buku atau e-books
Bisa dijual dengan harga lebih rendah dari pasar dikarenakan produk dari distributor distributor langsung. Kemudian untuk market strateginya itu mengembangkan kemitraan dengan distributor resmi. Untuk organizational development-nya yaitu ada bagian produksi, bagian pengiriman, bagian pemasaran, bagian support pelanggan dan keuangan. Untuk manajemen timnya, yaitu pemimpin perusahaan diserahkan memiliki pengalaman dalam menjalankan e-commerce, mengetahui fungsi dan tugas dari pimpinan, mampu mengembangkan dan mengikuti perubahan zaman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.